membuktikan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tadi itu. Ini pernyataannya ini kan idealis gitu kan. Bahkan jebakan Batman lagi. Padahal Rumah bersama pelayan rakyat, merahnya Jangan ada keraguan. Saatnya kita bergotong royong menangkan Ganjar Presiden 2024. artinya perangkat pejabat gubernur, terus termasuk tadi yang paling besar memang Departemen Agama ya. Karena kan ada Korwil, ada kemudian infrastrukturnya kan infrastruktur organisasinya itu Korwil per tingkat kecamatan, kabupaten, lalu kemudian banyak sekolah keagamaan di bawah Depak. Ya. Ini memang Ada guru di sana. iya banyak. Ya memang masih memang terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi sulit untuk dibuktikan itu. Maka tantangannya adalah bagaimana membuktikan dugaan pelanggaran kecurangan yang TSM tadi. Oke, Nanda, bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan ini ke publik agar kemudian terkristalisasi menjadi gerakan civil society untuk kemudian ya katakanlah memang kalau memang ini sudah kita kaum katakanlah menengah ke atas, kaum terdidik sudah bisa menyatakan bahwa Jokowi bermasalah. Saya malah berani menyebut penjahat demokrasi. Bagaimana kemudian mendeliver informasi tadi TSM itu terhadap publik? Sebenarnya rakyat itu udah cerdas. Artinya rakyat bisa menilai para elit politik yang berkuasa, gitu ya. Rakyat tahu bahwa banyak di birokrasi di mana-mana terjadi korupsi. Terus rakyat kan coba bisa ngobrol aja di warung kopi. Dia nggak bisa berbuat banyak gitu. Yang bisa berbuat banyak, yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat adalah orang-orang yang masih memiliki idealisme, yang masih memikirkan dengan hati nuraninya ya, bahwa bangsa ini harus menjadi bangsa yang beradab. Saat ini, bagi saya, bangsa ini peradabannya mengalami kemunduran. Karena apa? Karena dari contoh-contoh para elit politik ini, yang menjadi koruptor ya, dan masif, itu ke bawahnya juga memberikan implikasi gitu loh. Akhirnya masyarakat juga karena didorong oleh satu kebutuhan yang bersifat material, maka hampir merata di mana-mana bangsa kita menjadi materialistik. Ya. Justru kejaran materi ini lah. Kalau buat rakyat ngejar materi, buat penguasa sekarang yang politisi ya kan ngejar materi, yang udah punya materi ngejar kekuasaan, sehingga pengusaha jadi politisi, yang politisi jadi pengusaha, gitu. Nah, bangsa ini bisa dikatakan quote-unquote mengalami kemunduran peradaban dan mentalnya itu udah bisa dibilang, mohon maaf ya, di tingkat elit politik itu walaupun dia pintar bicara, tapi mentalnya bobrok. Dia boleh cerdas, dalam arti boleh sekolah tinggi lah ya kan. Tapi bicara idealisme, bicara mentality gitu kan, itu udah bobrok. Nah, inilah yang kemudian terakumulasi pada satu proses politik di mana semua politik itu berebut kekuasaan, ya kan? Nah, apabila sekarang kaum cendekia, akademisi, guru besar, mahasiswa yang memahami persoalan-persoalan ini bisa melakukan konsolidasi dalam waktu singkat dan melakukan perlawanan terhadap satu kekuasaan yang nanti akan ditetapkan, gitu ya, pemerintahan baru yang dinilai oligarki, gitu kan, yang dinilai pro kemapanan dan sudah merusak tatanan moral karena kan ya pelanggaran etika moral udah distempel kan, secara hukum kan sudah disebutkan gitu ya. Terus berkuasa gitu loh. Nah, inilah satu kesempatan hari ini, saat ini, bagaimana teman-teman yang pro demokrasi, yang memperjuangkan HAM gitu ya, memperjuangkan bagaimana rakyat bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya yang dengan harga-harga yang terjangkau gitu, yang saat ini harganya melambung ya. Pas dari tadi Mas Karunyano bilang bahwa ada faktor-faktor gitu yang menyebabkan harga itu naik. Tapi yang jelas hari ini yang harus dilakukan oleh teman-teman pro demokrasi apabila memang ingin melakukan satu kritik ya, satu perlawanan terhadap satu situasi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Ya satu-satunya cara secara teori gitu ya. Satu-satunya cara melawan itu adalah people power. Nggak ada kekuatan kapital sebesar apapun kalau sudah masyarakat yang bergerak. Nah, yang menjadi PR besar adalah menyambung, gitu, mendeliver
informasi kepada masyarakat, ada yang satu situasi yang tidak baik-baik saja. Yang ngomong tidak baik-baik saja mungkin masih level tengah. Betul. Tapi buat masuk ke level bawah, ya secara ekonomi dan secara pendidikan, ini ada proses kan. Gitu. Nah, cuma bagaimana ini menjadi PR-nya teman-teman lah yang memperjuangkan itu. Oke, tadi kan artinya Bang Nana menyimpulkan bahwa gagasan revolusi mental yang dibuat oleh Jokowi justru malah kan ini merusak mental. merusak mental. Nah, maksudnya apakah kemudian mungkin kita bisa bungkus bahwa hari ini jika ada upaya untuk kita konsolidasi dalam gerakan people power, kita bungkus misalnya dengan revolusi moral. Ya itu kan boleh saja istilah-istilahnya, tapi kan untuk rakyat dan para katakan aktivis ya, mahasiswa dan lain-lain itu harus disatukan dengan isu yang sama kan. Tadi kan saya sempat singgung waktu reformasi kita memperjuangkan ya supremasi hukum gitu kan, KKN apa itu kan masih bisa ditarik ke hari ini, masih tune in lah, masih tren gitu kan, masih ya itu isu yang sekarang terjadi kan. Ya artinya kan bahwa KKN yang terjadi hari ini, kalau saya menyebutnya adalah ini banyak teman-teman menyebut neo Orba. Kalau saya mungkin agak ringan, neo Orba sulit diterjemahkan oleh publik. Kalau saya menyebut orde baru terbarukan. Gaya baru ya. Ya, terbarukan gitu. Artinya ya KKN terjadi di 32 tahun masa otoritarian Soeharto, hari ini 9 tahun Jokowi perjalanan kekuasaannya makin parah nih KKN. Ya, gini. Ada yang menarik ya yang diomongin sama Dahlan Iskan sebenarnya. Itu sebenarnya saya nggak tahu itu dibicarakannya kapan, tapi Dahlan Iskan ngomong di satu forum tentang kebenaran. Itu sekarang kebenaran ada yang namanya kebenaran, ada kebenaran baru. Kebenaran itu based on fact, dari fakta. Kebenaran baru itu berdasarkan buzzer katanya. Kan? Jadi ada war of perception di sini, ada perang persepsi. Artinya semakin kuat persepsi yang terbentuk di masyarakat ya dari opini yang dibangun dan terframing di masyarakat, maka kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan fakta itu bisa kalah. Nah, ini dalam konteks pemilu kan juga terjadi satu indikasi kuat seperti apa yang diomongin Dahlan Iskan gitu. Ya, kebenaran yang asli sama kebenaran yang palsu. Yang palsu. Semu, kebenaran semu. Ya, nah inilah yang harus diwaspadai sesungguhnya, dan kita sedang melakukan war of perception. Jadi ada perang persepsi. Nah, ini ditarik bagaimana caranya untuk persepsi publik secara luas menjadi satu persepsi itu yang menjadi, saya katakan menjadi kerja PR kita gitu loh. Bagaimana membangun satu solidaritas gitu ya, ada rasa yang sama. Nah, hari ini kalau saya kecenderungannya dari grassroots misalnya adalah rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Contoh, misalnya anak muda mau kerja gitu kan, dia udah ngelamar, udah lewatin tahapan-tahapan, tapi pas di ujung ada titipan dari anak seorang pejabat, lalu yang diterima anak itu gitu. Ini kan nepotisme yang berlaku kan? Masih. Ini masih berjalan sampai sekarang. Atau dia harus bayar, ya kan, supaya bisa diterima orang kerja mau dapat gaji dia malah harus keluarin uang. Kalau itu sudah membudaya. Itu udah terjadi di mana-mana. Nah, sekarang rakyat masih mau mempertahankan hal seperti itu atau tidak kan kembali kepada rakyat. Makanya Jokowi bilang, ya siapapun yang terpilih kan itu suara dari rakyat. Persoalannya yang terpilih oleh rakyat itu kan sangat sumir. Kenapa? Di lain pihak ada satu proses yang tadi kita bicarakan kan, proses yang di luar daripada etika dan moral gitu loh. Dan soal persepsi tadi. Dan soal persepsi yang semu tadi. Ini terbangun gitu kan. Jadi akhirnya kita tahu gitu, kita tahu dibohongi gitu ya. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, kayak orang bego gitu kan. Gimana sih gitu ngelawannya kan? Oke. Bang Karyono, bicara Jokowi effect. Banyak yang mempercaya bahwa pemilu hari ini sangat dipengaruhi oleh Jokowi effect. Selain faktor anaknya memang, kemudian juga bahwa penggabungan antara Jokowi effect dengan modalitas pemilih Prabowo di 2019. Tentu ini dianggap menjadi faktor pemenang. Pertanyaan saya,
kalau tadi menyangkut ada bunyi soal kata oligarki, ini saya agak pertanyaannya. Jokowi yang diperalat oleh oligarki atau Jokowi sudah menjadi bagian keluarga besar dari oligarki? Gimana? Mau penjelasan ya Bang? Tadi bicara soal Jokowi efek, ujung-ujungnya ini oligarki. Saya jawab dulu gini soal Jokowi efek ya. Saya termasuk yang mungkin paling sering dan mungkin lebih awal ya yang mengatakan atau membuat istilah Jokowi efek ya. Dan memang dalam analisis saya Jokowi efek itu memang sangat besar ya dampaknya. Nah, Jokowi punya pengaruh elektoral. Ya. Pengaruh Jokowi terhadap elektoral dalam hal ini adalah terhadap Prabowo Gibran itu cukup besar. Indikatornya apa? Jokowi itu tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, pemerintahan Jokowi itu cukup tinggi. Meskipun terjadi bias di sini ya. Tadi soal persepsi tadi. Tapi itulah hasil pendapat masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Tingkat kepuasannya tinggi. Nah, tingkat kepuasan yang tinggi itu punya potensi ketika presiden ini cawe-cawe ya, memang cawe-cawe gitu ya. Mendukung salah satu pasangan calon, ya, masyarakat yang puas ini itu bisa diarahkan, ya, dikirim untuk memilih calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah, itu pengaruh elektoral. Ya. Nah, tapi yang paling dahsyat adalah pengaruh Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai orang nomor satu pemegang kekuasaan tertinggi di level eksekutif yang mengendalikan ya berbagai instrumen negara. negara. Ya, negara. Nah, itu yang paling dahsyat. Dampak elektoral tidak langsung. Ya. Nah, ini yang akhirnya kalau dijumlahkan pengaruh Pak Jokowi terhadap tingkat dukungan atau elektabilitas Prabowo Gibran itu cukup besar. Oke, tadi dikatakan Prabowo punya modal tadi. Ya, kita menggunakan data 2019 misalnya. Ya. Dia sekitar 45% gitu ya. 45%. Sebagian pemilihnya itu migrasi pindah ke Anies. Oke, ke Pak Satu ya. Ke Anies ya. Sebagian. Ya katakanlah sekitar 10%. 10%. Ya secara komposisi partai ya katakanlah PKS pada saat itu. Ya, PKS dan lain-lain lah. Yang kelompok-kelompok yang di luar PKS itu yang kecewa terhadap Pak Prabowo masuk di pemerintahan Jokowi PKS gitu plus, ya. PKS plus itu lumayan itu ya. Geser ke sana, katakanlah 10%. Ya. Katakanlah ya 10%. Masih 35 ya. 35. Terus di total hari ini versi quick count ya 57. Ya kan? Nah, berarti ya sekitar 20 lebih gitu. 20-an lebih. Pengaruh Jokowi efek itu iya, Jokowi efek tadi 20%. Dengan dasar nanti kontribusinya Jokowi terhadap Prabowo Gibran 20%. Nah, Jokowi jadi pendulum ya, di mana dia berpihak ya, calon itu mendapatkan benefit politik gitu ya, mendapatkan dukungan suara yang cukup kuat gitu. Seandainya kita berandai-andai, kita kalau Jokowi itu ke Ganjar misalnya, ya kemungkinan Ganjar yang menang. Ya. Nah, siapapun yang ditunjuk oleh Jokowi dengan jari saktinya pasti menang. Ya ada kecenderungan begitu, kecuali kalau dia dukung Anies, ya itu belum tentu. Oh, oke. Jadi minyak air mungkin.
berbeda itu. Perlu kajian lagi. DNA-nya beda ya. DNA-nya beda. Oke. DNA ideologisnya beda. Belum terjawab nih. Hmm. Tadi penduluman ini apakah salah satu kanal bahwa ini adalah Nah, pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi lebih memilih Prabowo, gitu kan? Lebih mendukung Prabowo, lebih mendukung Prabowo dengan syarat putranya jadi calon wakil presiden. Ya, saya kira ini juga kecerdikan seorang Jokowi ya, kejelian juga dalam membaca peta politik ke depan. kejelian, kecerdikan, atau sebenarnya karena baper sama PDI? Nah, ini sebenarnya banyak yang menanyakan soal itu, ya kan? Kenapa sih Pak Jokowi ini kok malah dukung Prabowo, gitu kan? Padahal dia kan orang PDI, padahal dia kan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, ya sejak wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, kemudian presiden 2 periode. Kok tiga-tiganya gitu Pak Jokowi mengkhianati gitu kan partainya sendiri gitu kan. Nah, kemudian muncul pendapat spekulasi kan, wah ini jangan-jangan karena tersinggung karena ucapan Bu Mega disebut-sebut terus sebagai petugas partai. Saya kira enggak, lebih dari itu menurut saya. Itu persoalan kecil itu. Soal baper, persoalan kecil. Ya. Menurut saya apa persoalan sebetulnya? Persoalan sebetulnya adalah pragmatisme Pak Jokowi. Ya, pragmatisme. Nah, kalau berarti pragmatisme Ya, lagi, dia melihat saya mau mempertajam pertanyaan saya tadi. Apakah Jokowi ini bicara pragmatisme haus kekuasaan atau Jokowi sebenarnya sudah menjadi member baru oligarki? Bung Nanda, gimana? Ya, oligarki kan definisinya sebuah konspirasi antara kepentingan penguasa dengan pengusaha. Ya, kan? Itu terbentuk oligarki. Jadi ya kalau secara teori konspiratif itu ya bisa kita bilang Jokowi adalah bagian dari oligarki. Kan saya dari tadi udah ngomong. Sekarang yang kita lawan siapa? Yang misalnya dalam arti kita itu adalah orang-orang yang bisa berpikir untuk kepentingan rakyat, yang idealisme, memiliki idealisme dan lain-lain segala macam, ini pro demokrasi apa segala macam. Lalu melawan pro kemapanan, tadi yang saya bilang begitu ya. Pro kemapanan adalah orang yang akan berkuasa, yang mau berkuasa, yang punya benang merah dengan cendana. Lalu berkumpullah di situ orang bermasalah dan lain-lain. Nah, sekarang kalau misalnya ada satu kekuatan yang lebih besar untuk melawan itu, tadi saya bilang hanya bisa people power. Jadi oligarki hanya bisa dilawan dengan people power. Oligarki hanya bisa dilawan dengan people power. Agak nih, terakhir. Pernah Prabowo itu sangat jujur. Jujur ketika menyatakan, bagaimana saya mau mengamankan aset saya kalau saya tidak berkuasa? Pernah dengar? Iya. Ya, waktu di Jogja itu, di UGM. Dengan Najwa Shihab. Nana, oke. Iya, memang. Ya karena tadi saya udah bilang di sana tuh bermasalah. Banyak orang bermasalah kan. Latar belakangnya jelas ya. Ada kesamaan antara Pak Jokowi dengan Prabowo, sama-sama pengusaha. Ya. Pak Jokowi pengusaha, kayu. Ya tidak hanya kayu menurut saya. Kan ya, turun lama sekali. Turunannya sampai martabak. Pokoknya pengusaha lah. Pengusaha. Pak Prabowo juga pengusaha juga. Jadi ada latar belakang yang sama. Nah, pengusaha itu ya punya sifat dan karakter yang pragmatis. Pragmatis itu dia tidak selalu negatif ya. Ya. Bagaimana cara menciptakan peluang, menangkap peluang gitu ya. Nah, bagaimana melakukan lobby-lobby. Nah, itu karakter pengusaha. Karakter pengusaha. Nah, kayaknya salah satu alasan kenapa Pak Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo karena ada kesamaan latar belakang sebagai pengusaha, mungkin barangkali. Sama-sama ingin mengamankan aset. Oke, karena waktu nih, ini biar dipamungkas barangkali karena waktu saya kira terlena dengan diskusi yang cukup menarik. Tadi Bung Nanda menyebut bahwa
mereka adalah orang bermasalah. Kita setuju itu, kita sepakat itu. Prabowo bermasalah dengan masa lalunya yang tangannya berdarah. Gibran punya masalah baru yang dia ciptakan dalam hal penabrakan konstitusi yang kemudian juga didukung oleh Jokowi, yang kita baca sebagai indikasi pembentukan dinasti baru. Artinya masalah mereka, masalah Prabowo, masalah Gibran, masalah Jokowi, masalah semua menjadi masalah besar. Pemilu hari ini menjadi masalah besar. Pertanyaan terakhir saya buat Mananda Barkaryono. Masalah besar ini apakah menjadi kekuatan nanti, menjadi pemicu pergerakan sosial society, civil society untuk kemudian Kiai Ma'ruf menjadi presiden ke-8? Mungkin. Punya ada dulu jawab. Silakan. Ini saya Ya, pamungkasnya. prosesnya kan sedang berlangsung hari ini. Proses politik yang sangat dinamis setiap hari ini, segala hal bisa terjadi. Namun kecenderungan mana yang bisa terjadi, setiap orang punya analisanya masing-masing. Kalau saya ditanya, kemungkinan Ma'ruf itu menjadi presiden ke-8 kecil. Ya, saya sebetulnya mau menyebut Jokowi jatuh. Ya, Itu tersiratnya sebetulnya. ya, yang bicara bukan saya. Yang bicara rakyat. Oke. Karena Pak Jokowi kan senang kalau dipilih sama rakyat, siapa yang jadi presiden ya itu yang dipilih kan. Nah sekarang kalau yang nggak dipilih sama rakyat dan rakyat punya kekuatan buat menjatuhkan itu, ya Jokowi harus bisa fair dong menerima itu kan. Bahwa itu adalah kekuatan rakyat kan, pilihan rakyat untuk tidak memilih apa yang sekalipun dia menang pemilu gitu kan. Ya itu semua kembali ke rakyat gitu. Oke. Ya, Bentar ya, Mas. tadi sebenarnya di pertengahan diskusi kita sudah dibahas tadi ya, yang tiga jalur perlawanan tadi itu. Ya. Yang pertama perlawanan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian Jalur parlemen, parlementer ya, oke. Jalur Senayan. kemudian parlemen jalanan gitu ya, civil society. Nah, tapi kan ini ada berbagai isu gitu. Nah, isu yang pertama terkait dengan hasil pemilu, ya kan? Lalu kemudian saya belum melihat isu pemakzulan itu dari aspek yang lain, belum kuat, paling tidak belum menguat. Makanya dari tadi saya sudah katakan, ya, kalau isunya pemilu, ya, itu tidak cukup kuat. Betul. Gitu. Ya. Dan justru di sisi yang lain ini akan berpengaruh pada gerakan civil society itu sendiri, yang sebagian dari teman-teman itu merasa khawatir kalau dicap sebagai salah satu pendukung calon. Ya, nah ini yang persoalannya dari sini gitu. Jadi Jokowi bisa jatuh atau siapapun lah ya, rezim bisa jatuh, atau perubahan atau people power kalau kita meminjam tadi pernyataan Bung Nanda, people power itu bisa terjadi kalau memenuhi beberapa syarat. Ya. Satu, terjadi krisis kepercayaan terhadap penguasa. Krisis kepercayaan yang disebabkan oleh terjadinya ketidakadilan. Ya. Banyak meningkatnya jumlah kemiskinan, banyaknya pengangguran, terjadi kesenjangan yang semakin lebar. Nah, kemudian dipicu oleh adanya krisis ekonomi juga. Nah, 98 kan begitu. Di mana 98 itu sebelum terjadi krisis moneter tahun 1997, itu kan terjadi akumulasi persoalan, akumulasi kekecewaan, di mana hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, terjadi kesenjangan ekonomi, terjadi KKN tadi, korupsi dan nepotisme. Ya.
terjadi pembungkaman terhadap demokrasi, hak-hak sipil, hak berpendapat. Ya. Nah, kemudian apa pemicunya lagi? Krisis. Nah, kemudian terjadilah akumulasi kecewaan itu, memuncaknya adalah gerakan 98. Akhirnya berhasil memaksa Soeharto turun dari jabatan presiden. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kondisi hari ini? Kalau teori revolusi itu kan begini. Revolusi bisa terjadi kalau terjadi pertemuan antara kondisi objektif dan kondisi subjektif. Kondisi objektif itu artinya tadi terjadi kemiskinan yang meluas, ya, kesenjangan, ketidakadilan, ya, penguasa yang sewenang-wenang, KKN dan segala macam tadi. Nah, lalu hadirlah seorang tokoh, kondisi subjektifnya tadi, atas dasar kondisi objektif tadi, ya, muncul tokoh-tokoh yang memimpin revolusi itu. Nah, dalam teori people power pun kurang lebih sama gitu. Ya. Harus ada prasyarat, harus ada syarat kondisi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah memenuhi syarat terjadinya people power? Nyaris kalau saya melihatnya ya, gitu ya. Nah, nyaris berpotensi. Sangat berpotensi. KKN sudah ada. Kesenjangan gini rasio kita juga masih cukup lebar, ya, antara yang miskin, gap ya, kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Ya. Middle income trap Ya, juga kan masih ada. Kemudian masalah hukum, masalah korupsi tadi, ya, tadi sudah ya KKN ya, tidak. Gitu. Nah, kemudian saya nggak tahu apakah yang terjadi di Inggris dan Jepang yang mengalami resesi belum lama, kemarin lusa, ya. Jepang mengalami resesi, bisa berimbas ke Inggris Indonesia. mengalami resesi. Apakah bisa berimbas ke Indonesia? Ya. Nah, kalau dengan Jepang, akhirnya ketergantungan kita dengan Jepang cukup kuat. Ya. Kelihatannya akan berpengaruh. Ketika Jepang mengalami resesi, itu bisa berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, lalu kemudian kenaikan harga-harga pokok, ya. Apakah ini bertahan sampai beberapa bulan? Ya. Atau kalau pemerintah gagal menyediakan, ya, ketersediaan pangan, terjadi kelangkaan, pasti akan naik harga. Ya. Nah, itulah baru memenuhi syarat. Nah, kalau itu terjadi, syarat-syarat tadi terpenuhi, baru terjadi people power dan Pak Jokowi bisa tumbang, jatuh. Oke, saya kira Bung Karnino dan Bang Nanda mungkin kita harus akhiri. Mungkin pertanyaan terakhir untuk bisa kita diskusikan berikutnya adalah apakah kemenangan sementara Prabowo hari ini bersama Gibran akan menjadi kemenangan yang legitimate secara de facto ke depan? Kita diskusikan di sesi berikutnya. Menggantung karena waktu nih. Ya, artinya kita masih skeptis terhadap hasil ini. Salah satu keberhasilan juga tantangannya tantangan bagi gerakan civil society itu adalah bagaimana mematahkan mitologi Jokowi orang baik di mata masyarakat. Wah, ini itu tantangannya. Perdebatan panjang lagi nih nanti kalau kita bahas. Karena saya pernah menyatakan bahwa kultus terhadap Jokowi adalah bucin berlebihan dari publik yang terlalu mempercayainya. 2014 kita dukung dia, 2019 dukung dia,
di ujung kita ditipu. Baiklah, akhirnya kita harus akhiri diskusi menarik ini. Mungkin selanjutnya kita akan diskusi di podcast berikutnya untuk membicarakan hal-hal yang jauh lebih empiris, lebih detail, lebih terkait persoalan besar yang terjadi di pemilu hari ini yang sama-sama kita sepakati tadi bahwa ini adalah pemilu paling brutal sepanjang sejarah Republik ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.